sebelum kita mulai belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini datang semua? Ya, alhamdulillah. Baik. Saya kira hari ini kita mulai belajar. Namun sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Doa saya mintakan kepada anak bapak untuk memimpin salah satu, yaitu bapak anak kami, yaitu Muhammad Al-Faiz. Ayo silakan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amilan sholihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mulai dengan doa, maka nanti kita lanjut belajar ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya mulai, yang lalu kita sudah membahas tentang yaitu hari akhir. Apa itu hari akhir? Masih ada yang ingat? Masih. Apa itu? Hari kiamat. Iya, masih ingat, alhamdulillah. Ya. Baik, hari ini kita masuk kepada materi kita, yaitu bab 2 tentang perilaku jujur dan menepati janji. Ya. Yang lalu kita membahas tentang hari kiamat. Hari kiamat itu nanti kita akan dihisab. Ya, maka yang dihisab itu dari semua kelakuan kita. Termasuklah di situ nanti yaitu perilaku jujur dan menepati janji. Ada kira-kira yang tahu apa itu perilaku jujur? Ada yang tahu? Enggak ada ya. Baik, sebelum kita masuk, saya akan jelaskan dahulu materi kita hari ini, yaitu perilaku jujur dan menepati janji. Coba dilihat. Baik. Adapun kompetensi dasar yang harus kita pahami hari ini, yaitu tentang materi kita, yaitu yang pertama, meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok dalam agama. Ya. Nah, kemudian menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Juga harus jujur, ya. Setelah kita membahas harus seperti itu. Yang kedua, memahami Quran surah Ali Imran ayat 77. Kemudian Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Dan hadis Rasulullah yang terkait dengan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari serta Artinya. Ya, jadi harus nanti bisa dipahami tentang itu. Selanjutnya, memahami pentingnya jujur dan menepati janji tentang keberadaan pepatah jujur membawamu. Ada pepatah mengatakan jujur akan membawamu. Nah, ya. Kemudian yang keempat, nanti siswa-siswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh nyata. Ya, nampak ya? Contoh-contoh nyata jujur dan menepati janji dalam kehidupan orang-orang terdahulu maupun saat ini kita. Orang dulu gimana sih bentuknya mereka jujur itu? Kemudian kita sekarang apakah juga masih seperti yang dulu atau bagaimana? Ya. Baik. Selanjutnya, apa tujuan kita membahas ini? Materi kita ini. Apa tujuannya? Yang pertama,
meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. Kita sangat dianjurkan untuk berlaku jujur. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ucapan kita, perilaku kita, kalau kita ada janji, maka harus kita tepati. Kemudian berikutnya, memahami Quran surah Ali Imran, yaitu Quran surah 3 ayat 77, kemudian Quran surah Al-Ahzab surah 33 ayat 70. Kemudian hadis Rasulullah yang terkait dengan perilaku jujur dan menepati janji. Selanjutnya, memahami pentingnya, yaitu bagaimana jujur dan menepati janji. Tentang kebenaran pepatah jujur, yaitu membawamu jujur. Kemudian selanjutnya tujuannya yaitu mengidentifikasi contoh-contoh nyata. Nah, contoh-contoh nyata yang bisa kita lihat, ya, dan menepati janji dalam kehidupan orang-orang yang terdahulu maupun saat ini, pada saat kita ini. Selanjutnya yaitu menjelaskan, siswa mampu menjelaskan nanti yaitu manfaat jujur dan menepati janji dalam kehidupan. Apa sih? Baik. Nah, selanjutnya saya akan memberikan menunjukkan beberapa gambar kepada siswa-siswa kalian. Nanti bisa mungkin kalian lihat, ya. Nah, apa itu gambarnya, apa bisa kalian lihat. Contoh, nih satu. Nampak gambarnya? Nampak? Kira-kira apalah gambarnya ini? Bisa dilihat ini. Nampak kan? Apa itu? Memberi uang, ya. Memberi uang. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa kalian lihat dulu gambarnya ini, ya. Coba dilihat aja dulu gambarnya, ya. Mungkin ada beberapa ini saya buat. Dilihat dulu gambarnya. Apa ini ya? Ini bagaimana ini ya? Paling tidak nanti bisa kau mengambil kesimpulannya lah, kalau saya bilang, ya, dari hasil gambar itu. Coba lihat aja dulu. Mungkin nanti bisa diambil seperti suatu kesimpulan, ya, dari gambar tersebut. Bang, coba tolong satu lagi bang, kasih sama kawannya dulu. Baik, itu ada saya kasih contoh-contoh gambar, ya. Yang sama kamu apa gambarnya bang? Menolak. Kira-kira apa maknanya ini? Karena bukan uang itu namanya juga contoh perilaku jujur. Coba yang kamu lihat bang, mencontek, berarti juga tidak menerapkan perilaku jujur. Bang, apa itu bang? Gambarnya apa? Salaman. Salaman itu juga termasuk salah satu menepati janji. Apa tadi kak? Gambarnya? Hah? Nah, orang yang hebat katanya ya, menepati janji. Ini apa? Menasehati, jangan suka bohong. Apa namanya kak? Mencontek, berarti tidak jujur. Yang lain? Memberi sedekah, berarti ini adalah salah satu yaitu sifat menepati janji, suka bersedekah. Itu apakah? Berjanji, ya, menepati janji. Juga menepati waktu, tepat waktu. Belakang. Bersalaman. Berarti orang satu mendiskusikan tentang manfaat jujur dan menepati janji dalam kehidupan. Ya, Pak, diselesaikan diskusinya. Kelompok dua mana? Iya.
Kelompok 2 mendiskusikan tentang mengidentifikasi contoh-contoh nyata dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 3, mana kelompok 3? Ya. Oke. Judulnya tentang memahami Quran surah. Iya. Nih yang terakhir, yaitu penerapan perilaku jujur dan menepati janji. Coba didiskusikan. Coba apa hasil diskusinya? Coba dibacakan dulu. Kuat, yang baca. Menjelaskan manfaat jujur dan menepati janji. Ya. Apakah manfaat berperilaku jujur? Hidup menjadi lebih mudah. 2. Hidup menjadi lebih mudah. Terus, 2. Dipercaya banyak orang. ya. 3. Membimbing kita kepada kebaikan dan surga. 4. Memberi pahala. 5. Membebaskan kita dari golongan orang-orang munafik. Benar, menurut yang lain. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Penerapan perilaku jujur dan menepati janji. Ya. A. Di sekolah, belajar dengan tekun. 2. Tidak pernah terlambat di sekolah. B. Di keluarga, menghormati ayah dan ibu. 2. Membantu orang tua setelah berjanji. C. Di masyarakat, menggunakan hak diri pada saat pemilu. 2. Mengikuti aksi bela negara. Berarti ada 3 penerapan perilaku jujur. Yang pertama terhadap diri sendiri. Di sekolah. Yang kedua Keluarga. di keluar. Yang ketiga di masyarakat. Di sekolah. Maka tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Kemudian di keluarga, membantu ataupun menolong orang tua. Bantu orang tuanya di rumah. Kemudian di masyarakat, yaitu kalau kalian sudah misalnya nanti dewasa, ikut dalam pemilu atau mungkin bergotong royong. Baik, mana hasilnya? Saya kumpul. Ya. Mana kak? Saya kumpul hasilnya. Nanti akan saya nilai, ya. Baik. Mana kak? Baik, terima kasih. Boleh duduknya kembali. Boleh kita dimulai. Hari ini demikian saja pelajaran kita. Yang insya Allah pada hari berikutnya nanti kita akan lanjutkan kembali, yaitu materi kita tentang coba dilihat dulu ya, yaitu menuai keberkahan dengan rasa hormat taat kepada orang tua dan guru. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan ilmunya jangan sampai hilang lagi. Maka ulang-ulang di rumah. Saya kira ini saja pertemuannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.